Salam semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan, tepuk tangan kita semua. Hari ini kita berbahagia, kita dapat berkumpul dengan cuaca yang baik di tempat ini, berkumpul bersama Bapak Ibu kami yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami senang lihat Bapak Ibu yang sudah berbaju cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, dan kami pun di sini semangat jadinya. Terima kasih kepada Bapak pimpinan panti dan seluruh pengurus yang sudah berkenan memberikan waktu dan tempat bagi kita untuk bersukacita bersama dalam rangka perayaan Natal bersama hari ini ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai acara kita saat sore hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala berkat, kasih, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada saat sore hari ini kami dapat berkumpul di rumah panti ini Tuhan, bertemu bersama Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di sini. Tuhan, tak lain dan tak bukan tujuan kami datang ke sini Tuhan. Kami mau beribadah bersama, bersekutu bersama untuk merayakan hari kelahiran Tuhan dalam acara perayaan Natal kami saat sore hari ini. Memberkatilah Tuhan di hari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan atas ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami juga semua yang hadir hari ini dapat dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini kita adanya sebagaimana kita ada hari ini, tentu ini semua karena kebaikan Tuhan ya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ini kami sangat kagum ya sama Bapak Ibu kami yang di sini. Usianya udah di atas 50 tahun semua ya. Sudah di atas 50 tahun semua, tapi semangatnya luar biasa. Saya merasa kasih Tuhan begitu besar bagi Bapak Ibu semua, karena belum tentu semua orang bisa memasuki umur yang seperti Bapak Ibu. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Kita merasakan
kasih setia Allah yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Maka kita ada saat ini sebagaimana kita adanya, kita terpelihara karena kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengingat Tuhan segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami adanya Tuhan. Sungguh karena kebaikan Tuhan. Dengan apakan kami kebalas kebaikan Tuhan selain puji dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, dan tentunya kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan Tuhan. Dari pagi sampai sore hari Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak di tempat ini berkumpul di tempat orang tua kami Bapa untuk memuji Engkau. Dan kami selalu di hadapan Tuhan Yesus. Yang baik, berkati kami semuanya. Dan kudus semua ada di hati kami. Setiap orang tua kami ada di tempat ini, mereka akan mendapatkan Tuhan Yesus. Kami akan memulai pada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Saya mau tanya, kita di sini dalam rangka apa ya? Bapak Ibu ya? Apa ya? Apakah duduk-duduk aja? Apa Bu? Natal. Wah Ibu ini keren, tepuk tangan dong. Kita hari ini merayakan Natal. Kita mau bernyanyi, bersuka cita bersama. Natal itu artinya apa Bu? Yesus lahir. Hari Yesus lahir.
Natal itu Yesus lahir. Kita mendengar gita surga bergema di tempat ini sebab Tuhan sungguh baik. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Gita surga bergema. Haleluya. Mari karena gita surga bergema, kita juga bertepuk tangan. Yang punya tangan bertepuk tangan. Haleluya. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permagungkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, tepuk tangan yang semangat dong. Karena gita surga sudah bergema, mari kita semangati gita surga bergema, kita bersuka cita. Haleluya. Haleluya, sekali lagi. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dan tinggikan firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Haleluya, tepuk tangannya mana dong? Haleluya. Sekali lagi, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Gita surga sudah bergema, tandanya lahir Raja mulia. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya dan Bapak Ibu sekalian kita semua. Keselamatan itu apa Ibu? Untuk kita semua. Keren Ibu ini. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar gita surga bergema. Mari kita berhimpun semua. Hai, mari berhimpun, glory, glory. Kita bersuka cita. Yang bisa berdiri bangkit berdiri, yang nggak bisa berdiri goyang di tempat. Hai, mari berhimpun. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga. Angkat tangan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah kamu tentara malaikat,
Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Hai, mari berhimpun dan bersukaria dan turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas syukur. Angkat tangan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat dunia. Lambaikan tangan. Amin. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua dari segala dosa-dosa dan kelemahan kita, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Semua sudah bersuka cita? Ayo, tiba saatnya kita akan dengarkan pujian dari kaum wanita GPDI Betani. Waktu dan tempat dipersilakan. Apabila manusia tidak berguna, bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang
sudah memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Hari ini kita merayakan Natal. Tentu kita akan menyalakan lilin pada saat ini. Kita akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Kami panggilkan untuk yang menyalakan lilin untuk maju ke depan ya. Yang pertama mewakili pengkhotbah Ibu Gembala, Ibu Risa Perin. Yang kedua pengurus panti kepada Bapak Glory Aritonang. Yang ketiga mewakili Ketua Wanita Ibu Heni Sitepu. Mewakili Ketua Wanita Ibu Heni Sitepu, mewakili pengurus diakonnya Ibu Ipon, mewakili pengurus diakonnya Ibu Ipon, mewakili dari panti jompo laki-laki, yang laki-laki ya, Hasanudin, Bapak Hasanudin, yang mana? Ayo Bapak. Perempuan Ibu Sarina Simorangkir. Ya, izin Ibu ya. Dan mewakili kaum wanita GPDI Betani kepada Ibu Heliana ya Ibu ya. Sini Bu, sini. Oke, silakan nyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah nanti kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Dibantu Bu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Kita naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senap. Bagi yang bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita nyanyi bersama Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus.
Tentram surga bernyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemar. Aku datang ya Tuhan, aku datang ya Tuhan, bersembahyang di kandangmu, bersembahyang di kandang, dan mengucap syukur. Angkat tangan dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita semua satukan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan Bapak, Ibu, keluarga, orang tua kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, termulia namamu Yesus. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan, tapi kami hanya punya Allah yang luar biasa. Kami punya kerinduan selalu menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan saat ini Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berita sukacita yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu, Ibu Gembala yang ada, Ibu Lisa Peri. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami, Engkau senantiasa menjadikan mulut, lidah, dan bibir dari Ibu Gembala kami menyampaikan kabar sukacita daripada Tuhan. Kami yang berbeban berat, dengan Engkau melepaskan semuanya, kami senantiasa bersukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberikan Tuhan selalu sukacita di tempat ini Tuhan. Bapak, Ibu, dan pimpinan yang ada di tempat ini, Engkau semakin sehatkan, Engkau semakin memberikan damai sejahtera di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap sambut berkat-Mu. Dalam nama yang anak-Mu Yesus Kristus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Halo. Opung, Uma, Akom, semangat? Semangat ya. Kita harus semangat ya. Usia kita tua, kata orang berumur. Maksudnya kita umurnya banyak maksudnya ya. Tidak jadi masalah. Tadi lagu itu sempurna ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam keadaan lemah ya. Ini maaf juga, mungkin ada yang mungkin dari keluarga yang tidak bisa sama anak-anaknya ya, ada yang dikirim ke tempat ini. Puji Tuhan ya, di sini ada Bapak Aritonang ya, yang baik ya, yang Tuhan kasih hati di hati dia dan hati istrinya Ibu Simorangkir juga ya, untuk bisa melayani kalian semua ya. Nah, kita kalau tua jangan menjadi apa, kita tetap harus
semangat. Ya, kita harus bersemangat. Ya, bersemangat semua. Nah, kenapa harus bersemangat? Nah, hari ini kita rayakan Natal. Tadi Ibu WL udah katakan apa maksud makna daripada Natal itu. Sering kita dengar mungkin, ya. Sebetulnya Natal ini adalah kita berbicara kita semua dapat apa? Dapat kado. Kalau orang dapat kado, dapat hadiah, senang nggak? Pasti senang. Saya senang. Kado. Kadonya apa? Istimewa, bukan kado biasa. Dan kadonya tidak bisa kita ganti dengan uang. Ya, tidak bisa kita bayar. Tidak bisa kita bayar dengan satu mobil. Di sini ada mobil siapa yang bagus nih? Siapa yang ada mobil Ibu Emi? Ya, kado itu pun tidak bisa diganti dengan mobil. Ya, kenapa? Karena kado ini sangat bernilai. Tidak bisa dinilai dengan uang, dengan materi. Sangat-sangat berharga. Ya, kadonya itu bukan saja dalam bentuk dia itu fisik ya, tapi dia kadonya itu dia dalam bentuk dia ada ya, bisa bersama kita. Ya, kita semua ini ada opung doli juga barangkali apa pasti kalian itu senang, pasti suka. Ya, kado itu, kado yang istimewa itu apa? Siapa yang bisa dapat tahu tunjuk di antara sini? Yang lansia aja ya. Siapa Pak? Hah? Oh Bapak ini. Nah, apa kado yang kalian terima? Sesungguhnya kado apa yang kita terima? Kado itu adalah berasal dari Allah, pencipta kita. Kadonya apa? Hah? Kadonya apa, Bu? Hah? Kadonya adalah seorang manusia. Lahir melalui siapa? Perut Maria. Tidak lewat pernikahan, maaf, tidak lewat persetubuhan. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah kado besar kita dan istimewa. Ya, bilang di hati atau kasih tahu sesama. Yesus adalah kado istimewa buat saya. Coba bilang sesama kiri kanan. Yesus adalah kado yang paling istimewa dalam hidupku. Ya, kenapa dia istimewa? Hah? Dia lahir untuk menggenapi rencana Tuhan supaya kita semua apa? Terima keselamatan. Kalau kita selamat itu kita tenang nggak hati kita? Bahagia nggak? Jadi boleh Oma Opung sini, Opung Doli sedih-sedih? Jangan sedih, kita harus bersemangat walaupun tua. Ya, ada maaf ini Ibu ada yang susah jalannya, ya ada yang Bapak udah pelan jalannya. Ya, kita kan muda udah bekerja, ya udah menghasilkan, udah berumur kita boleh istirahat pensiun. Ya, bisa di sini. Sini pun enak di panti ada banyak kawan-kawan. Kalau menurut apa sih negara PBB atau internasional kalau 50 tahun ke atas itu belum masuk, sebetulnya belum masuk lansia ya. Baru dianggap ya udah cukup umur. Tapi biasanya terhitung lansia itu dari kalau negara Indonesia 61 tahun ke atas. Ibu 60 baru. Ya, sebetulnya masih hampir mau masuk. Ya, itulah disebut lansia apa? Lansia itu usia lanjut usia. Ada juga bilang ada yang bilang usinda, usia indah. Ya, lansia. Nah, yang berapa lagi tadi sampai ke 69 ya, 70 tahun ke atas sampai 80 disebut usia apa? Lansia apa? Madya. Ya, Madya. Nah, kalau tadi 70 tahun ke 80. Nah, 70 kalau di firman Tuhan di Mazmur katakan bahwa itu sudah bonus 10 tahun kalau masih bisa hidup di 80 tahun.
Itu disebut apa? Lansia paripurna. Itu negara yang mengapakan. Ya, paripurna. Nah, kalau 80 tahun ke atas, 90. Wah, itu sudah paripurna apa? Ada yang sampai nggak ada kata, ada yang bilang purna. Purna paripurna, ada kata paripurna. Saya suka bilang itu paripurna berbahagia. Nenek saya berumur 100 tahun, hampir baru meninggal. Ya, dia meninggal dalam keadaan duduk. Nenek saya itu baik sekali dan saya sayang sekali sama dia. Ya, dia rajin. Yang saya ingat dia itu, saya lihat lucu ya. Dia sampai jatuh ke parit, dia sampai udah mau 100 tahun masih mau jalan ke pasar, ya belanja, beli sayur, dia sukanya makan sayur, dia tidak suka. Kalau daging sama ikan dia kasih ke cucu, ke menantunya. Ya, dan jatuh sampai ke parit, dia bisa bangkit lagi dalam keadaan basah, dia bisa pulang ke rumah. Kami keluarga kaget, oh dia udah pergi. Dan dia nggak bisa, kalau dia mau pergi, dia pergi. Dia padahal matanya udah labur. Ya, tapi dia luar biasa. Ya, sampai mau 100 tahun dia. Jadi kita opung sini ada yang belum sampai 50, semangat. Ya, semangat, dan dia suka kasih orang tumpangan rumahnya. Ya, orang dari dulu dari Siak, dari apa, suka numpang, matanya sakit atau ada yang operasi atau apa, dulu mata suka numpang. Nenek saya suka kasih mereka makan. Ya, suka, dia rajin sekali dan dia sayang. Waktu dia meninggal dia duduk hanya keluar air mata. Ya, dan dia sempat dibaptis. Ya, pertama dia nggak percaya, saya bawa dia, ada hamba Tuhan dari Dabo Singkep datang, pas saya layanin dia sama hamba Tuhan ini, Oma, Mama, kami panggil dia Ama, ya orang Hokkien panggil Ama. Jadi Ama, kita terangkan mau nggak, malah dia jawab, oh cocok kita, maksudnya buyut kami itu sudah tahu Kristen, tahu Katolik, ya Katolik dulu saya punya cocok buyut ya. Dia katakan, jadi ditanya dia langsung bilang mau. Ajaib nggak? Yang biasa nggak mungkin, dia matanya sakit, saya bawa mobil mau bawa dia ke dokter mata, dia tidak mau naik mobil. Tapi waktu mau dibaptis dia mau naik mobil. Dia di rumah nggak pernah mau makan susu, roti, pisang dia nggak mau. Sayur aja dia makan, buah-buahan dia pun tidak, jeruk pun dia nggak mau makan. Tapi waktu setelah akhirnya dia terima, dia mau dibaptis, ya dia bisa makan susu, makan pisang, makan roti, ya. Saudara saya itu cara di luar Tuhan. Ingat, jangan nanti kalau baptis itu kan diselam. Ya, kenapa saya sayang nenek saya? Kenapa? Nenek saya udah tua, dia baik. Saya percaya Tuhan sayang dia. Nyatanya memang benar. Ya, dia bisa dibaptis sama pendeta. Waktu itu kami belum jadi hamba Tuhan. Jadi diinikan, dibaptis sama dia, dan bangunnya itu berdiri, orang tuh bilang bisa sakit, flu, pilek, nyatanya tidak ada. Ya, bahkan saya bisa potong rambut dia kayak rambut ibu inilah, pendek jadi rapi. Rambutnya panjang di konde di belakang. Saya cuci rambut, kasih dia mandi sampai bersih. Dan dia bisa makan. Jadi itu luar biasa. Jadi semangat ya, opung ya. Nah, tadi saya sampaikan berita Natal ini luar biasa. Yesus itu kenapa dia harus lahir ke dunia? Kenapa? Karena kita semua berdosa, makanya kita bisa sakit. Semua orang bisa sakit, ya. Tapi kita bisa minta Tuhan kasih kita kesehatan yang baik supaya kita sehat. Ya, saya suka prinsip sehat di sorga, sehat juga di bumi. Bagi kita yang percaya sama Dia, ya, makmur di surga. Nggak sakit. Hah? Tua baru sakit, dia jarang sakit ibu ini. Ya, puji Tuhan ya. Saya bilang makmur di surga juga makmur di bumi bagi kita yang percaya. Nah, kita kalau percaya Tuhan, ya walaupun kita udah berumur, kita harus taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, saya rasa kita semua pasti tahu, semua pasti jelas bahwa kalau kita lakukan firman Tuhan, kita harus lakukan yang baik, ya. Yang baik, jangan buat yang jahat, ya. Asalkan kita semua pasti Tuhan kasih kita hati untuk memikirkan hal yang baik, apalagi kita udah berumur.
Saya bilang salut sama nenek, nenek saya itu baik ya. Dia sayang sama ada mantunya pungut satu cucu tapi tidak disayang sama menantunya. Setelah dia pancing, tapi akhirnya dia dapat anak kandung. Jadi anak yang sudah itu yang anak yang dia pungut tuh dia nggak sayang, tapi nenek saya jadi ambil sayang sekali sama dia. Sampai dia punya ada emas cincin apa dia jual untuk biaya untuk kasih anak ini ya saking jadi nenek saya pun rela berkorban ya dia sayang sekali jadi itu dia makanya saya lihat dia panjang umur ya dia bisa terima Yesus di usia yang tua ya yang dulu kekristenan itu masih belum saya juga masih baru-baru saya juga baru percaya waktu itu hah ya oke ya Bu nanti saya terus kan kita harus tahu ya karena kita berdosa kita tidak bisa nolong diri kita sendiri ya kita perlu yang lain tolong siapa kalau sesama manusia kita sama-sama berdosa nggak bisa saling tolong ya siapa yang harus tolong harus Allah yang menciptakan kita itu nolong kita tapi gimana Allah mau tolong kita nggak nampak dia makanya lah dia lewat lahir melalui Yesus. Yesus itu lahir dia manusia. Kalau kita cubit dia sakit kalau waktu itu ya. Tapi dia ada roh Allah yang bersama dia. Ya, sehingga dia apa? Akhirnya dia mengabarkan berita baik. Nah, itulah kenapa kita semua seluruh dunia rayakan Natal. Karena itu berita sukacita buat kita semua ya, Bapak Ibu, buat opung, oma ya. Kabar berita baik kalau kita Natal kita semangat. Coba katakan Yesus lahir di hatiku. Kalau Yesus lahir di hatiku, kata Yesus datang kado itu buat kita apa? Kita akan bahagia. Kita akan apa? Damai sejahtera. Ya, damai itu yang dia berikan. Ya, walaupun ya maaf, ada yang rasa berpikir mungkin oma opung di sini ada yang sedih karena mungkin anaknya tidak datang lihat dia, ya telantarkan dia, enggak kirim makanan, ya enggak telepon, ya cuekin atau apa. Tapi manusia bisa begitu walaupun saudara, anak atau siapa kita menantu kita. Tapi kita punya siapa? Kita punya Yesus yang dia sudah naik ke surga, dia perhatikan kita. Jadi dia akhirnya apa? Dia ngajak berita sukacita dia kabarkan, berita gembira bahwa dia selamatkan kita. Akhirnya apa? Dia akhirnya mati di kayu salib. Makanya Kristen itu taunya kenapa salib? Ya mau orang salib itulah adalah pekerjaan terakhir dari Allah bahwa semua dosa-dosa kita, kejahatan, kuasa iblis yang selalu mengacaukan, merongrong hidup kita, itu semua sudah disalibkan di kayu salib oleh Yesus. Dan Yesus itu apa? Yesus itu sudah disalib apa dia mati gantung terus di sana? Enggak. 3 hari kemudian gimana? Dia bangkit. Ya, dia dikubur, tapi 3 hari dia bangkit dan sampai hari ini tidak ada ditemukan tulang-tulang Yesus. Ya, dia betul-betul bangkit. Kita tidak bisa bohong. Di Alkitab ada, di Injil ada, dan kebangkitan dia itu disaksikan waktu itu oleh 500 orang lebih. 500 orang lebih ya nggak bisa bohong lah ya sampai sekarang ya. Sejarah itu tetap ada. Ya, dan juga tidak ditemukan. Jadi dia betul-betul bangkit. Berarti apa? Kita orang Kristen, kalau kita percaya dia, nanti waktunya kita meninggal, kita juga akan dibangkitkan bersama dia kalau kita percaya sama Yesus. Ya, percaya sama Yesus. Ya, semua mau siapa saja. Ya, kenapa? Nah, sembuh. Dia juga akan, dan salib itu juga mengapakan sakit penyakit kita. Itu dia kita orang percaya kalau kita sakit, misalnya oma sakit apa? Oma bilang, Tuhan Yesus, aku walaupun berumur, aku mau Tuhan tolong nyeri sendi ini biar jadi sembuh. Nah, rematik, lutut, sembuh, kena stroke juga, kasih saya kelancaran darah, Tuhan sembuhkan saya. Kan Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, untuk menyembuhkan saya. Yesus juga ke atas kayu salib ada apa lagi manfaatnya? Dia mau
mengambil, menolong kita semua penderitaan, kesusahan hati kita. Jangan di sini ada susah hati ya. Karena kita punya Yesus. Ya, panggil dia. Yesus, tolong saya, hiburkan saya. Karena Natal itu, Natal itu kan berita sukacita. Dia kasih kita sukacita, dia mau kita bahagia. Nah, saya bilang, kenapa begitu? Karena Yesus itu penuh belas kasihan. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga, saya kasih judul, kasih Yesus itu tidak ujung. Maksudnya apa? Tidak berakhir, tidak akan pudar, walaupun kita udah tua. Dari muda, remaja, apa dia tetap mengasihi kita sepanjang umur hidup kita. Ya, di firman Tuhan katakan bahwa, silakan tadi ada yang bisa baca Ratapan 3 ayat 23. Ratapan dulu. Ratapan 3 ayat 22-23. Ya. Nah, itu firman Tuhan ada katakan bahwa silakan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, baru-baru tiap pagi besar kesetiaan. Ya. Tidak habis-habis. Jadi apa? Kasih Tuhan itu berlimpah ke kita. Ya, dia ciptakan kita. Dia juga sayang. Dia kasihan dan dia tahu. Oma nggak bisa jalan. Oma sedih. Opung juga lagi sedih. Opung Doli juga lagi sedih. Nggak divisit, nggak dikunjungi sama keluarga. Ya, nggak dikirimin uang, nggak dibelikan makanan. Dia tahu semua. Ya, dia sangat mengasihi. Katanya dia tidak akan membiarkan kita. Ya, firman Tuhan katakan selalu baru, jadi setiap hari baru. Setiap hari maksudnya cinta Tuhan itu baru. Setiap hari dia nolong kita. Jadi setiap hari kalau kita berdoa, memohon kepada dia, dia akan jawab doa kita. Apalagi kita yang udah berumur, sesungguhnya Tuhan lebih sayang. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak berdaya. Ya maaf, orang kita berusia lanjut itu seperti anak-anak lagi dibilang. Kemampuannya udah terbatas. Kayak anak-anak kan harus kita jaga. Ya harus kita papa, ya. Nah, Yesus itu dia tetap sayang sama kita. Ya. Coba Ibrani 13 ayat 5b. Ini judulnya. Silakan agak kencang suaranya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan Yesus bilang apa? Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Bapak loh. Tidak akan membiarkan Bapak, tidak membiarkan Ibu, Opung. Ya, tepuk tangan untuk Yesus. Ya, nggak tinggalkan Aceh. Ya, tidak. Dia tidak akan tidak biarkan tuh maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi susah, lagi sedih, mungkin di kamar sendirian, mungkin teman-teman juga nggak perhatikan, aduh padahal kaki ini sakit kali. Ya, panggil teman masih jauh harus gini-gini. Tapi langsung, oh, Yesus tolong saya supaya saya bisa jalan dengan lancar. Panggil Yesus. Kita perlu Yesus. Ya, dia katanya menyelamatkan kita. Keselamatan itulah yang menjadi kado buat kita di hari Natal. Ya, jangan kita hura-hura, kita nggak ngerti. Tapi kita harus tahu, hari ini kita terima kado Natal yang spesial dari Allah pencipta kita, yaitu Yesus Kristus yang lahir di bumi untuk menyelamatkan kita. Jadi, amin ya semua? Amin. Jadi, mau tepuk tangan untuk Yesus. Coba jangan tanggung, jangan dicicil, semangat. Ya, Yesus penyelamat kita. Lalu, saya katakan juga, otomatis ya maaf, kita jangan takut. Di sini ada yang takut mati atau meninggal? Dipanggil Tuhan nggak? Ada yang takut? Nggak ada ya? Ya kita, apalagi kita nggak perlu takut. Jangan kita takut. Kenapa? Kalau orang yang percaya Yesus lahir di hatinya, Yesus itu mati di atas kayu salib. Kalau kita percaya dia, ya untuk mengampuni dosa kita. Sekarang dosa apa saja Opung, Oma, Ama, di sini Akong. Dosa apa saja dari muda, dari lahir sampai sekarang apa dosanya? Minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena dia sayang sama kita. Tuhan Yesus ampuni semua salah dosa saya seumur hidup saya sampai saat ini. Ampuni saya. Ya, saya percaya Tuhan Yesus sanggup ya
melakukan, mengampuni saya dan menebus dosa-dosa saya. Bisa gitu? Ya, ampuni. Saya mau, Tuhan Yesus, saya mau kalau Tuhan panggil saya pada waktunya. Kita nggak tahu tanggal kapan Tuhan panggil kita. Ya, jangan takut ya. Ya, Bapak ya, Opung ya, jangan takut. Kapan kita dipanggil Tuhan, jangan takut. Semua akan panggil. Tidak harus tua, muda juga bisa, kita tidak bisa tahu. Ya, ya Oma ya, Opung ya. Jangan takut, kenapa? Tuhan Yesus yang datang sama malaikatnya menjemput kita. Ya, saya bilang, ada juga hamba Tuhan rupanya juga ikut bilang. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Itu zaman dulu GPDI bilang ya. Sekarang juga ada juga hamba Tuhan yang kutip itu ya. Tutup mata, kita meninggal itu kan tutup mata di bumi, buka mata di surga. Kalau kita percaya Yesus, dia bawa kita ke surga sama malaikatnya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, tidak perlu takut dah. Sakit ya, sakit ini hanya satu kendaraan, satu sarana aja. Ya, ada juga orang yang nggak sakit juga bisa meninggal. Tapi kebanyakan orang sakit baru meninggal. Itu juga bisa jadi Tuhan itu kasih kesempatan supaya keluarganya nggak kaget ya, mendadak, jadi sakit nanti ini ya, supaya juga ada persiapan. Ya, jadi Opung tetap semangat, tetap bilang Tuhan tidak biarkan saya. Bilang di hati, Tuhan Yesus tidak biarkan saya. Tuhan Yesus tidak tinggalkan saya. Oke, Tuhan Yesus tidak biarkan dan tinggalkan saya. Iya. Jadi dia nggak tinggalkan kita. Ya, mau kita tua udah ujur umurnya, itu kasih Tuhan itu nggak pudar, nggak usang. Selalu baru setiap pagi. Kan ada lagunya, kasih Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Cakep nggak suaranya? Berani promosi untuk Opung bilang giginya udah ompong, bisa nyanyi juga ya, bilang kasih Tuhan tak berkesudahan. Yuk kita nyanyi 1, 2, 3. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oke, semangat, kasih Tuhan tiada berkesudahan. Ini ada ayat firman Tuhan lagi, Yesaya 46 ayat 4. Ini firman Tuhan, maksudnya Tuhan yang berkata. Jadi Tuhan yang berkata, kita bisa percaya nggak? Bisa. Udah tenang ya sekarang. Ayo silakan Dewi. Dengar. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin ya Bapak. Amin ya Pak. Amin. Semangat ya Pak. Ya, jangan sedih, semangat ya. Ada pengharapan ya Pak. Nah, jadi itu Tuhan yang ngomong di Alkitab, di firman Tuhan bahwa sampai putih. Siapa yang bisa nyanyi silakan nanti nyanyi ya. Sampai putih. Sampai rambut kita putih, dia tetap menggendong loh. Ya, ada yang nggak tahu digendong Tuhan dan dia bilang dia adalah Tuhan. Dia mau melakukannya dan dia mau menyelamatkan kita. Jadi kalau kita dapat selamat kan enak. Kalau anak kita pergi kita suka bilang, "Nak, hati-hati ya." Supaya apa? Supaya dia selamat sampai ke tujuan kan? Tuhan juga gitu. Ibu apa namanya? Opung apa nih? Opung apa? Opa apa? Hati-hati ya. Nah, hati-hati hidup buat yang baik. Nanti selamat masuk ke surga pada waktunya. Jadi kita nggak perlu takut. Ada di firman Tuhan katakan 365 kali. Tuhan bilang jangan takut. Kepada Maria juga dia bilang jangan takut. Ya, jangan takut ya Bapak. Ya, Opung jangan takut. Jadi semangat. Jadi sampai putih rambut.
Sampai kita putih rambut, dia tetap. Iya. Jadi ibu masih digendong ya. Kalau ibu ini ada yang nggak kena di mereka rambutnya dicat. Ada yang dicat rambutnya. Jadi ada yang belum digendong, ada digendong ya, digendong rambut kita sampai kita putih rambut. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang sangat-sangat baik. Coba bilang Yesus sangat-sangat baik. Yesus pada saya, pada kamu, pada dia, pada kita semua. Iya, luar biasa kan? Ya, satu ayat lagi. Tadi siapa lagi yang belum? Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Bersukacita itu apa maksudnya? Gembira, bahagia. Orang semangat baru bisa gembira kan? Bersukacita. Itu firman Tuhan. Jadi jangan ada yang sedih. Ya, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang gelisah atau apa, jangan. Tidur terus yang nyenyak, ya. Semangat. Tuhan itu firman Tuhan kata bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita? Karena Yesus sudah lahir di hati kita. Ya, itu sudah dilakukan di bumi. Makanya kita sama-sama merayakan Natal sepanjang bulan Desember ini. Itulah berita Yesus melakukan karya keselamatan buat kita semua, mengampuni kita dosa apa saja. Ya, waktunya hampir habis. Ya, dosa apa saja Tuhan ampuni kita. Ya, jadi kita semua ya, opung semua, oma semua bersemangat. Di dalam Tuhan Yesus kita ada pengharapan. Ya, di dalam Yesus kita ada damai sejahtera. Di dalam Yesus kita dikasih kekuatan. Yang sakit jadi sembuh. Ya, yang dalam keadaan lemah diberi kekuatan. Ya, ada satu ayat penutup lagi di 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, Tuhan kasih hibur kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lainnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami baru dan selalu. Nah, ya firman Tuhan bilang walaupun kita punya fisik ini udah merosot, ya sudah lemah, tapi Tuhan tetap perbaharui kita, perbaharui batin kita tetap semangat. Ya, oke? Dan percaya ada apa-apa Tuhan tolong. Ya, puji Tuhan. Semangat. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati semua. Oke? Puji Tuhan. Ya. Silakan lanjut. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Siapa yang diberkati? Betul ya, bahwa dengan Tuhan kita tetap bisa bersuka cita. Walaupun daging batiniah kita semakin merosot, rambut boleh memutih, kulit boleh keriput, lutut walau dibungkus-bungkus, tetapi hati tetap bersuka cita karena Yesus sudah lahir di hati kita semua. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan sambil nanti kita berdoa. Karena kita tahu hidup kita ini adalah kesempatan bagi Tuhan. Seperti yang saya ingatkan tadi, tidak semua orang bisa kayak ibu bapak kami yang di sini sampai putih rambutnya. Tuhan tetap beri kesempatan. Ada yang masih muda, Tuhan sudah panggil. Maka bersyukurlah kita ketika Tuhan masih izinkan kita bernafas, memiliki hidup, memiliki kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita gunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini untuk Melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, bila saatnya nanti kita sudah menjadi berkat. Amin. Saya tanya dulu ini, siapa di sini nenek-nenek orang Karo? Berukai kamu nek. Oh, nenek Nangin. Bila saatnya nanti Nangin kita dipanggil Tuhan, kita sudah jadi berkat. Amin Nangin. Amin. Nanti Nanginku yang cantik. Haleluya. Begitu juga Opung siapa? Opung Agus. Opung Agus pun nanti seperti itu. Dengan Bapak Bapak Hasan. Pak Hasan juga seperti itu. Dan semua kita nanti ada waktunya kita akan dipanggil. Iya, sebelum itu kita tetap diberi kesempatan untuk Tuhan. Mari kita bersukacita melakukan segala tugas-tugas kita. Jangan sedih-sedih, kata Ibu Gembala. Iya betul nek nanginku yang cantik ini memang luar biasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah juga memberi persembahan. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari laporan Ketua Panitia Natal ya. Sambutan sekaligus kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Wanita GPDI Betani kepada Ibu Heni Sitepu. Kami persilakan. Puji Tuhan,
Puji Tuhan, Opung. Puji Semangat. Tuhan, Aman. Apalagi Akong. Selamat berjumpa kita di tempat ini. Suatu hal yang luar biasa bagi kami para wanita GPDI Betani. Kami bisa belajar dari Amang, dari Opung di sini, dari Ama, dari Akong di sini, bahwa semua bersemangat di tempat ini. Amin, bersemangat ya. Puji Tuhan, dan ini adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikan bagi kami, ibu-ibu di GPDI Betani, bisa datang ke tempat ini. Kami ingin bersilaturahmi dengan orang tua kami di tempat ini, dengan keluarga Bapak Aritonang di tempat ini. Terima kasih Bapak sudah membuka pintu bagi kami, untuk kami bisa berbagi kasih dengan orang tua kami di sini. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah sedih ya, kami adalah anak-anak Ibu juga. Itu sebabnya kami ada di sini, kami mau berbagi kasih, berbagi sukacita Natal bersama Bapak dan Ibu di tempat ini. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah mendukung kegiatan kita wanita GPDI di tempat ini. Semua kita bisa lakukan sebab dukungan dari Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala. Tepuk tangan untuk Ibu Gembala kita yang luar biasa. Dan juga terutama kepada yang sudah repot-repot menyediakan semuanya, berbagai hal, bahkan hal yang mendetail kepada Ibu Anabel. Terima kasih sudah capek-capek. Ini adalah tim diakonia kita. Terima kasih sudah membawa kita ke tempat ini, ke Pati Jompo, Embun Kehidupan Bangsa. Biarlah Tuhan kiranya berada di tempat ini di masa sisa waktu kita pergunakan untuk Tuhan. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, termasuk kepada ibu-ibu semua yang sudah mendukung terlaksananya ibadah Natal kita di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Pasti kita akan diberkati dengan segala apa yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua. Selanjutnya izin Pak Aritonang mungkin sambutan dari tuan rumah ya Pak ya, kepada Bapak Glory Aritonang kami persilakan. Salam bagi kita semuanya. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya kita boleh menerima keselamatan seperti khotbah kita tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat GPDI Betani, keluarga besar GPDI Betani, dan Ibu Pendeta serta seluruh jemaat yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, pemikiran, dana, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang-orang tua kita di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau ceritakan sedikit karena di antara jemaat tadi ada pendeta dan juga jemaat bertanya kenapa saya sampai membuka pelayanan di Bakti Jompo. Sejak awal Bapak Ibu tahun 2021 Januari, tepatnya 5 Januari, saya dapat misi Tuhan ini, dan di situ di awal itu saya sebenarnya itulah lahirnya Bakti Jompo ini sebenarnya, walaupun secara hukum ini disahkan oleh negara dengan dasar Kemenkumham HAM itu pada tanggal 14 Juni 2021. Kalau dasarnya Bapak Ibu kami membuka ini dari visi-misi yang didasarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam
Matius pasal 25 ayat 35 dan seterusnya. Lalu ayat 38 katakan demikian, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, inilah dasarnya Bapak Ibu, mengapa saya membuka panti jompo ini. Sebenarnya saya nggak berani membuka ini. Saya bergumul juga sampai berapa bulan, bahkan hampir 1 tahun Bapak Ibu. Ketika saya sharing sama istri untuk membuka pelayanan ini, saya juga masih ragu. Ragunya itulah kemanusiaan saya. Mungkin Tuhan mau kikis itu, bahwa seperti muridnya itu ya, Tuhan ulurkan tangannya berjalan tapi dia ragu, akhirnya tenggelam di air. Nah, saya masih ragu saat itu Bapak Ibu. Tahun 2020 saya masih ragu. Ragunya bukan saya ragu kuasa Tuhan, tapi saya ragu dengan keadaan saya. Saya dulu seorang guru agama Bapak Ibu. Guru agama honor yang ya mungkin mencukupi keluarga saja tidak sanggup. Nah, ini saya ragukan, tapi saya dapat firman Tuhan ini ya, bahkan saya Tuhan tunjukkan satu visi misi melalui mimpi, dan saya baca firman Tuhan ini, itulah semua membuat saya semangat Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Jadi mengapa saya pilih panti jompo? Ini dasarnya dari istri juga. Dulu kami pernah melayani di gangguan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan di situ kami lihat masih ada dicampur aduk Bapak Ibu, yang lansia, ODGJ, dan remaja. Nah, saya lihat lansia-lansia di sana itu beda pelayanannya dengan yang ODGJ. Maka saya dan istri bergerak dalam bidang itu. Nah, saya ambil namanya Panti Jompo untuk Kehidupan Bangsa itu dari Alkitab juga Bapak Ibu. Semua saya dasarkan dari Alkitab. Kenapa saya buat embun kehidupan? Yaitu dari kitab Yesaya, bahwa Tuhan menurunkan embun itu kepada bangsa Israel untuk membawa kehidupan yang berlimpah. Nah, itu saya ambil dasarnya, baru bangsa, bahwa Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Jadi semuanya nama-nama itu saya dasarkan dari Tuhan. Termasuk simbol kita itu Kristus Alfa dan Omega. Artinya memang panti ini punyanya Tuhan Yesus. Kemarin saya sempat bicara dengan suami Ibu Isabel ya. Siapa yang punya ini Pak? Bukan saya kata. Ini siapa Pak? Tuhan Yesus. Ya iya Pak, semuanya punya Tuhan Yesus. Benar. Tapi tidak ada orang yang mau merendahkan diri dan mengaku bahwa segala sesuatunya Tuhanlah yang punya. Bahkan
maaf katanya banyak gereja-gereja kita, bahkan lembaga-lembaga yang hancur karena menunjukkan ego. Dia tidak sadar bahwa yang punya gereja, bahwa yang punya pelayanan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi maaf kata Bapak Ibu, maaf kalau ada salah. Di sini saya bukan mau menonjolkan diri, tapi memang betul semua yang kita punya itu punya Tuhan. Walaupun saya pendirinya, saya masih merawat mereka. Saya tidak mau dikatakan saya punya. Saya ini hanya pelayan Tuhan. Sudah banyak donatur-donatur yang datang ke sini, Bapak pendirinya, bukan. Saya katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Artinya saya tidak mau sombong dan tidak mau membanggakan diri saya. Walaupun saya dan istri saya yang punya ini dari awal pendirian. Tapi semuanya untuk kemudian nama Tuhan Bapak Ibu. Nah puji Tuhan, berawal dari visi misi ini, satu orang ya tak dapat juga. Tahun 2021 kami bisa dianggap orang ilegal. Ya, bahkan kami cari lansia di jalanan, kami dikatakan orang yang ilegal, tidak punya dasar. Mana dasarnya, Bapak Ibu? Kami di situ mulai berpikir, ternyata pelayanan itu butuh hukum juga. Maka kami berpikir ya, dari mana uangnya? Saya guru honor, tak sanggup. Lalu ada teman, sejak saya jumpa dengan dia telepon saya. Pak Aritonang, saya dengar Bapak mau buka yayasan. Benar Pak. Lalu dia punya apa namanya, pengacara gitu ya. Jadi dia urus notaris, jadi dia punya teman, dia ketua IKTR. Jadi urus, siapa yang mau urus, ada satu teman yang mau membuka yayasan. Lalu spontan ya Bapak Victor Jonathan, ini saya sebut nama ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ada yang tersembunyi. Memang ini Tuhan pakai orang-orangnya. Bapak Victor Jonathan, sarjana hukum, magister hukum, dia berikan jalan keluar bahwa dia urus semua surat perizinan sampai hanya 1 bulan selesai, dan puji Tuhan semuanya tidak dipungut apapun biaya. Nah ini satu berkat Tuhan bahwa ketika kita memang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, Tuhan akan mudahkan dan cukupkan. Nah, Amin. kami juga awalnya di Rokan Jaya. Jadi di Rokan Jaya itu kami ngontrak sewa rumah, masih 2 kamar satu rumah. Nah awalnya satu, nggak ada pun, udah kami sewa rumah tak ada yang datang ke itu, nggak ada yang kami layani lansia, nggak ada. Ya mungkin nggak percaya ya, ini Pak Aritonang modal nggak ada kok buka pelayanan gitu mungkin kata orangnya. Tapi Tuhan lihat ya, orang yang bodoh menurut dunia Tuhan pakai. Ya, saya awalnya pergi ke tempat pembuangan sampah juga Ibu Pendeta. Ya, saya maaf katanya kalau di dunia ini mungkin tidak ada sarjana teologi yang mau tempat pembuangan sampah, nggak ada. Saya tamatan sarjana teologi dan kandidat magister teologi. Tapi karena pelayanan ini saya tinggalkan
semuanya pergi ke tempat pembuangan sampah. Tidak ada S2, tidak ada yang ke tempat pembuangan sampah. Tapi saya telah dari Yesus yang mau berendah diri datang kepada manusia berdosa. Saya cari ke tempat pembuangan sampah, tidak ada. Tidak ada. Nah, waktu saya ingat saya waktu itu, Tuhan, saya minta satu lansia. Kalau Tuhan izinkan pelayanan ini, Tuhan tolong berikan saya satu lansia. Itu pas ulang tahun saya Bapak, tanggal 26 bulan 6. Saya minta kado itu, Ibu Pendeta. Kalau Allah kasih kado Tuhan Yesus, saya minta sama Tuhan kado saya lansia. Ya, satu bulan berikutnya datang lansia Bapak Ibu. Tapi lansianya juga tantangan bagi saya. Lansia yang sudah sakit-sakitan. Pas itu waktu itu COVID 2021 ya. Awalnya 2022 itu COVID. Kami dipanggil dari pasar bawah. Pak, Bu, ini panti jompo. Benar. Disuruh kami menjemput Bapak itu. Ternyata dia lusuh, tak diperhitungkan. Semua orang takut. Jangan-jangan Bapak ini kena COVID. Saya juga dengan istri ya bawa. Nanti kami jaga aturan kesehatannya. Jadi kami bawa Bapak ini bernama Pak Julfikar. Saya ingat itu, Pak Julfikar, umur 87 tahun. Dia dari Padang. Nah, setelah dia sembuh, awalnya dia sudah 3 bulan waktu itu, di panti jompo. Nah, mulai dari situ Tuhan kirim lagi dari Nias, Purba, ya Tuhan kirim lagi, ya orang sakit-sakit semua, Bapak Ibu. Gak ada yang sehat. Saya sempat merawatnya malah dilempar pakai nasi. Ya, dilempar, udah dirawat, diberikan pempes ya, apa semuanya malah dilempar. Aduh. Lebih-lebih yang seperti ini udah Tuhan alami, saya pikir ya. Saya tetap sabar, terus bertambah. Di Rokan Jaya itu kan ada 8 lansia. Dalam 1 tahun 8 orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, banyak jiwa yang dikirimkan Tuhan. Dan sampai saat ini karena sudah nggak muat lagi tempat kami yang di Rokan Jaya, kami pindah lagi. Kami cari, ini masih sewa Bapak Ibu ya, bukan punya kami. Masih sewa, dan kami sewa ini dengan dasar ya ini untuk pelayanan Tuhan. Uang saya serahkan. Nah, jadi kami buka di sini, ya puji Tuhan, sampai sekarang sudah 33 orang. Wow. 33 orang. Tuhan, 33 orang sudah kami layani. Itu silih berganti. Ini yang masih ada Bapak Ibu. Kalau dari awal sampai saat ini, saya hitung-hitung sudah lebih 80 Bapak. Kenapa saya bilang 80? Ada yang sudah pulang sama keluarga, ada yang sudah pulang kepada Tuhan, ada juga yang sudah dijemput sama anaknya. Nah, itulah Bapak Ibu. Berkat Tuhan saya tak habis pikir. Ya, 1 tahun setiap bulan ada 2 orang jiwa yang dilayani sini. Nah, itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti simbol yang saya buat itu, Kristus Alfa dan Omega. Nah, biarlah Kristus yang memulai dan Tuhan Yesus juga nanti yang
kita mengakhirinya. Kalau Tuhan katakan sudah cukup anakku, ya sudah. Saya hanya pelayan. Saya hanya pelayan Bapak Ibu. Enggak punya saya. Ya, siapa saja boleh sini melayani dan saya sambut dengan baik. Agama apa saja. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Facebook kita itu bukan satu agama saja yang ada di situ. Agama Buddha, Islam, ya, Konghucu. Saya yakin satu saat mereka akan mendengar kabar baik itu. Kabar baik yang saya nyatakan bahwa ini punya Tuhan Yesus. Dan semoga mereka juga nanti boleh mengenal Tuhan Yesus. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sungguh sangat cerita yang sangat menginspirasi ya. Pak Aritonang, Tuhan memberkati pelayanannya. Ternyata bukan hanya tadi ada Ibu dari suku Karo, ada suku Batak ya Bu ya. Ada Bapak dari suku Chinese, suku Nias. Suku Nias mana nih? Karo, Batak, Chinese. Apalagi yang ada? Tapi kita satu keluarga di sini karena Tuhan sudah memberkati kita. Sungguh kita bersyukur atas pelayanan Pak Aritonang, memberkati orang-orang tua kita di sini, pelayanan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan berupa bingkisan Natal kepada Ibu Gembala. Kami persilakan. Dan kepada Pak Aritonang secara simbolis ya Pak ya. Kepada atau kepada Ibu. Ini kayaknya ada apa ini? Berdua menerima Bapak dan Ibu. Ini secara simbolis. Ini berat, ada emas ya. Secara simbolis. Tuhan, Bingkisan memberkati. selamat hari Hanya ini Natal. yang kami berikan, terbatas. Sukses ya Bapak Ibu. Bisa ya, kuat ya. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati Pak. Ibu, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke. Bantu Bapak. Siap, itu simbolisnya, yang lainnya sudah di belakang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yayasan beserta pengurus dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hari yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Acara ibadah kita akan kita akhiri. Saya undang bagi kita yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mau berdiri. Berdiri sehat. Kia ya. Nanti izin Ibu Gembala yang doa penutup dan berkat. Haleluya. Mari kita tutup mata kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri setiap hari
Tuhan ada Kau. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yesus, Engkau lahir di bumi ini sebagai kado yang spesial dan istimewa untuk kami, menyelamatkan kami. Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau adalah benteng hidup kami, pengharapan kami. Kami bersyukur Engkau menolong, menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal, bahkan Engkau datang memberikan kami damai sejahtera, bahkan kabar sukacita Natal menyertai kami semua. Berkati semua, kami berdoa buat para panti di orang-orang yang jompo, Bapak, Ibu, Opung, Oma, juga Akong, Nai-nai di sini Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kiranya berkat Natal turun bagi mereka semua. Ada kesehatan, kesembuhan, ada kekuatan, ada pembebasan dari keterikatan. Kalau ada kuasa-kuasa di luar Tuhan yang mengikat mereka, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ada keringanan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Engkau memberkati, mengingatkan keluarga, anak, orang tua, kakak, adik, saudara mereka juga sering datang mengunjungi mereka juga. Dan Tuhan berkati. Kami berdoa buat Pak Aritonang dan Ibu yang mau berhati mulia mengabdikan diri untuk melayani mereka. Sungguh ada hal yang luar biasa ketika dia mau mematuhi perintah firman-Mu di Matius 25 ayat 38 dan seterusnya. Tuhan, kami bersyukur Engkau memakai Bapak ini, Ibu ini penuh dengan kesabaran melayani orang-orang jompo di tempat ini. Berkati semua para jompo di tempat ini, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup dalam doa, hidup selalu setia membaca firman dan melakukannya. Hidup senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa mohon pengcoveran kuasa darah dan Roh Kudus-Mu buat mereka semua. Dijauhkan mereka dari bahaya jatuh, bahaya apapun demi nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Malaikat Tuhan menjaga mereka semua di sini ya Tuhan. Berkati Bapak Aritonang juga keturunan mereka diberkati oleh Engkau Yesus. Bahkan kami berdoa buat semua, khusus buat Ibu Ketua Diakonia, Ibu Mama Anabel. Oh Tuhan, Kau beri dia hati, Tuhan memberkati dia, Tuhan membalaskan apa yang menjadi visi misi dia di ke depan untuk pelayanan gereja-Mu di Pekanbaru ini ya Tuhan. Sungguh ada hal yang luar biasa juga. Ibu-ibu yang lain, Ibu Ketua juga, Ibu Ivon juga, semua yang hatinya terbeban. Hamba-Mu berdoa semua yang berkontribusi, memiliki hati yang mau saling berbagi untuk mensukseskan, untuk membangun, untuk ikut Tuhan kontribusi untuk pelayanan panti jompo ini dengan baik. Tuhan berkati semua yang ambil bagian, semua wanita GP, kirakannya kami semakin maju. Dan hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa, kesalahan, kekurangan kami. Engkau menyucikan, menguduskan kami dalam kuasa darah Roh Kudus-Mu, dalam kuasa firman-Mu. Tinggallah berkat di panti ini Tuhan. Tinggallah damai sejahtera di panti ini. Tinggallah kebaikan dan sukacita Allah ada di panti ini ya Tuhan. Semua mereka hidup berbahagia dan Tuhan akan mengirim tangan-tangan yang tergerak, Tuhan terulur untuk memenuhi segala keperluan, kebutuhan daripada pelayanan panti jompo. Kami percaya Allah kami Allah besar, Allah pemilik langit dan bumi, punya-Mu lah segalanya. Engkau, mata Engkau pasti tertuju kepada orang-orang yang memerlukan. Belas kasihan Tuhan turun kepada orang-orang yang memerlukan. Sungguh Engkau besar dan ajaib. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kita kedangkan tangan. Sebelumnya kami mau pulang Tuhan, kami percaya berkat-berkat Tuhan turun bagi kami, bahkan Tuhan memerintahkan berkat bagi kami keluar masuk tempat ini, keluar masuk rumah dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami dan kami akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat Tuhan jadikan berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang besar. Dalam nama Yesus kami semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami.
Terima kasih, selamat hari Natal, selamat ulang tahun Bapa kami di surga. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga. Haleluya. Kita semua percaya katakan amin. Membuat kalian tersakiti, aku yakin bisa membuat kalian bangga dengan semua usahaku. Akan aku coba, aku yakin bisa membuat kalian bahagia. Tunggu